kita membahas bahwa malaikat tadi definisinya adalah malakul ladzi bila abin wa makhluk yang tanpa ayah, tanpa ibu, la akla tidak makan, la syurba tidak minum, wala naumalahum dan tidak tidur. Tidak ada tidur bagi mereka. Asyarhu, adapun syarahnya, syarah daripada nazoman tersebut, bait nazom syairan atau syairan atau nazoman tersebut, syarahnya adalah yajib ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf ayat takidah untuk hendaknya meyakini siapa mukallaf tadi, annalillahi bahwasanya itu Allah itu memiliki malaikatan, adapun malaikat alaihimus salam, semoga itu tetap atas mereka adapun salam. Qala ta'ala, Allah berfirman yang maha luhur, alim luhur sabda Allah Ta'ala, amana rasulu, sungguh telah beriman siapa Rasul SAW, bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepada beliau, mirabbi daripada Tuhannya, wal mu'minun juga orang-orang mukmin pun beriman, kullun semua dari mereka, baik Rasulnya ataupun orang mukmin umatnya, kullun semua dari mereka amana billah, telah beriman, siapa kullun semua mereka itu billah kepada Allah, wa malaikati, pada para malaikat-malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, wa rusuli, pada para rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Hum la yatasifuna bisyai'in, sedangkan mereka para malaikat tidak bersifat bisyai'in dengan sesuatu yang mimma yatasifu bihil bashar, yang daripada apa-apa yang bersifat dengannya dengan ma, apa al-basyaru, apa manusia, siapa manusia. Mereka para malaikat tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia. Min dzalika wa min dzalika, dan itu sebagian dari itu, dari bahwa mereka itu tidak bersifat dari manusia tadi. Annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin, bahwasanya mereka dicipta tanpa perantara ayah dan ibu. Wa hum la yaqulun, dan bahwasanya mereka itu tidak makan, wala yashrabun, tidak minum, wala yanamun, mereka tidak pula tidur, wala yatasifun bidzukura wala unutha, dan mereka juga tidak bersifat dengan sifat laki-laki, tidak pula perempuan, wala khunutha, tidak pula khunsa atau waria, wanita beria. Wanita koda dzukurathum, siapa-siapa yang beritikad meyakini siapa man akan kelelakian para malaikat, kana mubtadi'an, maka ada siapa man itu ahli bid'ah, fasikun fasik. Siapa yang meyakini malaikat itu laki-laki, dia fasik. Tidak sampai kafir tapi fasik atau ahli bid'ah. Bid'ahnya bid'ah yang tidak mengkafirkan. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah yang menyebabkan kafir, ada bid'ah yang menyebabkan fasik. Orang yang meyakini malaikat itu laki-laki, itu telah berbuat bid'ah. Bid'ahnya menyebabkan dia fasik, bukan kafir. Terus wala unutha, ini kalau yang menyebabkan kafir itu ya seperti mengingkari apa, salah satu wajib diimani, mengingkari salah satu nabi, ya, itu salah satu ayat Quran, itu bid'ah yang mengkafirkan, yang menyebabkan orang kafir. Yang mengatakan malaikat itu laki-laki, itu dia ahli bid'ah. Memang diperlakukan domirnya, kalimat lafaz malaikat itu diperlakukan di Quran itu sebagai lafaz muzakkar dalam ilmu bahasa, lafaz muzakkar, ya, lafaz yang laki-laki. Tapi bukan berarti itu malaikat itu laki. Kemudian wa annahum la yaqulun, ya, annahum khuliqu, bahasanya mereka itu khuliqu dicipta. Faman ittaqada wa fi kufrihi, dan tentang kekafirannya orang yang meyakini kelelakian malaikat tadi, kekafirannya man tadi, man ittaqada itu qaulani, ada dua pendapat. Muktamadnya tidak kafir tapi fasik saja.
Jadi apakah kafir itu ada dulu pendapat. Nah, tidak kafir ada mengatakan kafir. Orang yang mengatakan malaikat itu laki-laki, sebagian mengatakan dia kafir, bid'ahnya menyebabkan kekafirannya dia sehingga dia harus syahadat lagi kembali ke masuk Islam. Sebagian mengatakan tidak kafir, tapi fasik saja. Wa man taqada unusatahum, dan siapa-siapa yang meyakini keperempuanan malaikat tadi, keperempuanan mereka para malaikat, karena maka ada siapa man itu kafiran kafir. Liana udah qala fi qouli ta'ala, sebab man itu tadi yang meyakini malaikat itu perempuan, dakhala masuk siapa man tadi dalam firman Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka orang-orang musyrik itu ja'alu menjadikan atau meyakini al malaikata akan para malaikat itu alladziina hum ibadur rahman, yang mana mereka para siapa hum, yani adapun mereka alladziina itu ibadur rahman, itu para hamba-hamba Allah yang maha pengasih, itu inathan meyakini akan perempuan, meyakini akan malaikat itu inatan akan perempuan. Itu Allah sebut surat Zuhruf ayat 19, Allah sebut sebagai sifatnya orang musyrik. Jadi orang musyrik itu meyakini malaikat itu perempuan. Maka siapa yang meyakini malaikat itu perempuan, berarti dia disamakan dengan orang musyrik, berarti dia kafir berdasarkan nas Quran ini. Sedangkan yang meyakini kelelakian malaikat itu enggak utamanya tidak sampai kafir tapi fasik. Wa aula bil kufri, dan lebih utama dengan kekafiran ikumani takoda, itu siapa-siapa orang yang meyakini hunuzatahum kewariaan mereka para malaikat lima zidit tangkis, karena lebihnya mengurangi derajat para malaikat. Waria itu kan berarti lebih rendah lagi karena dianggap gak jelas malaikat itu laki atau perempuan. Maka kalau menganggap malaikat perempuan saja, malaikat itu perempuan itu kafir. Ya kalau menganggap orang yang menganggap malaikat itu perempuan itu dihukumi kafir, bagaimana yang menganggap waria lebih parah lagi. Wa hum ajsamun nuraniyatun, adapun mereka para malaikat itu ajsamun jisim yang nuraniyah, yang bersifat cahaya, latifatun yang lembut tak kasat mata, tidak tampak oleh mata, lembut, bil arwah, ya, latifatun bil arwah, dengan arwah, dengan roh. Maksudnya mereka juga punya roh, karena malaikat itu juga mati nantinya, ya, ketika tiupan sangkakala itu mati. Sebenarnya iblis itu ditangguhkan oleh Allah, innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum, kamu termasuk makhluk wahai iblis yang ditangguhkan sampai hari berbangkit. Maka iblis termasuk ditangguhkan, malaikat juga begitu, nanti mati tiupan sangkakala. Adzanu fi qabi fi suri fasaiqa man fis samawati, saiqa yani mata. Siapa yang ketika ditiup sangkakala fasaiqa man fis samawati wal ard, maka akan matilah semua yang ada di langit. Itu semua malaikat, illa man sya'allah, kecuali makhluk yang dikecualikan oleh Allah, itu 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan 4 orang pembawa arsy. Yang waktu itu sekarang ini masih jumlahnya 4 orang, nanti ditambah lagi 4 orang di hari kiamat jadi jumlah 8 orang yang membawa arsy. Itu mati juga malaikat itu. Bahkan terakhir Israel pun mati terakhir. Jadi mereka bil arwah, ya, malaikat itu punya roh. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang punya roh, punya jiwa itu bakal mati, merasakan kematian, termasuk malaikat. Cuma ditangguhkan kematiannya. Kalau jin, anak turunnya iblis, setan, jin itu mati, ada umurnya, walaupun ribuan tahun mungkin bisa jadi. Kalau pernah ada riwayat kan, pernah saya ceritakan riwayatnya itu Ahyam, itu cicitnya iblis itu kan, ya. Yang cicitnya iblis itu Ahyam bin Aqyas, Hamah bin Ahyam bin Aqyas bin Iblis. Itu lahirnya sejak zaman Adam, dan dia sempat masuk Islam di tangannya Nabi Nuh alaihissalam, sebenarnya riwayat dari Rasulullah, sampai hidup sampai zaman Rasulullah SAW. Terakhir Sayyidina Umar setiap haji itu ketemu si Hamah ini, Sayyidina Umar Khattab. Satu kali haji dia tidak ketemu. Kata Sayyidina Umar, mungkin sudah wafat, wallahu a'lam. Itu ribuan tahun. Nabi Nuh sampai ke Rasulullah itu ribuan tahun. Artinya jin itu ya wafat juga, jin itu, walaupun umurnya panjang.
bisa wafat. Setan bisa mati. Untuk umurnya panjang. Yang dikecualikan itu cuma datuknya setan, yaitu iblis. Itu cuma yang dikecualikan. Innaka minal mundorin, itu cuma berlaku bagi iblis saja, tidak berlaku bagi keturunannya. Setan ketua iblis mati. Semua mati. Yang dikecualikan cuma yang dikecualikan oleh Allah. Seperti iblis dikecualikan nanti matinya waktu tiupan sangkakala pertama. Malaikat itu seperti tadi ayatnya, wasaiqum man fis samawati. Matinya ketika tiupan sangkakala. Tapi mati juga bil arwah. Jadi malaikat itu dengan roh ya. Malaikat itu memiliki roh bil arwah. Qadiratun ala tasyakkul. Mereka mampu untuk merubah bentuk bi askalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Qala sallallahu Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Ya. Dicipta malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan dicipta jan. Jan menurut ahli tafsir itu bapak moyangnya jin. Seperti Adam bapak moyangnya manusia. Dan dicipta jan itu dari marijin min nar, dari nyala api. Marij itu nyala api. Yang kamu lihat itu ada biru, ada merah, ada kuning nyala api, itu namanya marij. Maroja. Nyalanya api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan dicipta Adam dari apa-apa yang dijelaskan bagi kalian. Itu dari tanah yang sudah dijelaskan di Quran. Riwayat Muslim. Rawi Muslim. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman yang maluhur, alimuhulur sapa Allah Ta'ala, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus ilaiha kepada Maryam alaihissalam ruhana, roh kami, yakni Jibril. Jibril disebut juga sebagai Ruhullah atau Ruhul Kudus. Jibril disebut sebagai Ruhul Kudus, roh kami. Ini Jibril alaihissalam. Kami utus pada Maryam alaihissalam ruhana, roh kami, ini roh dari kami, itu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha, maka menyerupa siapa roh tadi, laha untuk Maryam, basyaron, menjadi manusia, sawiyan yang sempurna. Itu dalilnya bahwa malaikat itu bisa menjadi merubah bentuk, tapi bentuk-bentuk yang sempurna, bentuk yang mulia, bukan bentuk yang hina. Kalau jin bisa menyerupai jadi bentuk yang hina, seperti ular, menyerupai jadi macam-macam. Malaikat bisa merubah bentuk, tapi bentuk-bentuk yang mulia. Allah SAW, Rasul bersabda, wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku. Itu tadi yang tadi surat Maryam 17 ya. Rasul bersabda SAW, wa ahyanan, dan terkadang yatamatsalu, menyerupa, li untukku, al malaku, malaikat dari Jibril, rojulan, kepada seorang laki-laki atau sebagai seorang laki-laki. Fayukallimuni, maka dia berbicara kepadaku, malaikat tadi. Fa'ai, maka aku mencamkan, memahami siapa aku. Mayakulu engma, kepada apa-apa yang dia ucap, yang dia mengucapkannya. Al-haditha, bacalah olehmu hadis itu. Rawahul Bukhariyu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kadang-kadang malaikat Jibril itu dalam menyampaikan wahyu kadang-kadang menyerupa menjadi manusia, rojul. Tapi bukan berarti malaikat itu sudah dijelaskan, bukan berarti malaikat itu laki. Ya. Itu bentuk penyerupaan saja. Dan seringnya Jibril itu menyerupa menjadi Dihya al-Kalbi, menyerupa menjadi sahabat Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang tampan. Itu. Kadang kecelek. Di riwayat Bukhari juga Ummu Salamah itu kadang ngelihat seolah ada Dihya masuk ke Rasulullah SAW. Habis itu Rasul SAW khutbah, menyampaikan sesuatu dari Jibril, dari wahyu. Baru Ummu Salamah ngeh bahwa tadi itu bukan Dihya tapi Jibril yang datang itu. Alaihissalam. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kadang-kadang kecelek Ummu Salamah. Bilang, itu tadi siapa wahai Ummu Salamah? Dia bilang, itu Dihya ya Rasul. Bukan, itu tadi Jibril alaihissalam. Dihya al-Kalbi salah satu sahabat Rasulullah yang menjadi utusan ke Raja Romawi untuk mengantar surat itu. Dia mengantar itu Dihya.
Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Wa hum ashabu ajnihatin. Mereka itu pemilik sayap-sayap. Wa minhum man lahu janahani. Maka di antara para malaikat. Adapun malaikat yang lahu yang itu bagi dia, adapun janahani dua sayap. Ada yang punya 2 sayap. Wa minhum man lahu salas. Di antara mereka man lahu salasatun. Ada yang punya 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'atun. Di antara mereka ada yang punya 4 sayap. Wa minhum man yazidu ala dzalik. Dan di antara mereka ada yang lebih dari itu atas itu. Itu dalilnya adalah firman Allah SWT. Mereka itu punya sayap. Surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardi, sang pencipta 7 lapis langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, zat yang menjadikan malaikat itu rusulan sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Matsna wa thulatha wa ruba. Matsna 2-2, wa thulatha dan ada yang 3-3, wa ruba dan ada yang 4-4 sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam penciptaannya atau dalam ciptaannya ma yasha, apa yang dia kehendaki. Allah menambah, bisa lebih dari 4 itu Allah menambah pada ciptanya apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa Muslimun an Ibnu Mas'ud, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ra'a Jibril alaihi salam lahu situ mi'ati janah. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat Jibril dan Jibril itu memiliki 600 sayap. Jadi ketika Rasulullah SAW diperlihatkan bentuk asli Jibril, ya, bentuk asli Jibril 600 sayap. Hum majbuluna bi taati, dan mereka itu majbuluna, tercipta dengan ketaatan atau terbentuk dengan ketaatan. At-tamat, yang sempurna, lillah, kepada Allah. Wal qiyami, dan menegakkan, mendirikan bi awamiri, perintah-perintah Allah. Manusia itu tercipta, terbentuk dari sananya memang untuk taat. Sehingga maklum kalau malaikat itu taat. Maka manusia kalau taat bisa lebih dari malaikat. Seperti kita sudah pelajari wafadolul malaikah. Wajah apa? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wafadolul malaikah. Kemaksuman para nabi itu seperti kemaksuman para malaikat. Jadi para malaikat juga terjaga dari dosa. Wafadolul malaikah, tapi para nabi mengungguli malaikat. Karena para nabi manusia, punya nafsu, kok bisa taat? Itu mengungguli malaikat. Malaikat taat karena memang tidak punya nafsu. Allah ciptakan begitu. Jadi majbulun, tercipta atau terbentuk dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Mutahharuna wa mutahharun minasyahawatil ayawaniyah. Mereka suci dari kesenangan-kesenangan hewani. Makan, minum, kawin. Malaikat suci dari itu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Dari mana dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat 20. Di situ nggak ditulis ya. Di situ nggak ada. Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Itu dalilnya mereka itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak. Adalah firman Allah surah Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih di siang laila wan nahara, malam dan siang, la yafturun, tidak henti-henti. Tasbih terus malaikat itu, tidak henti-henti. Berarti kan tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kan terus tasbih. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. Mubarra'una minal muyuli nafsiyah. Mereka mubarra'un, lepas dari muyul, kecondongan nafsu. Kecondongan nafsu. Wa munazzahuna 'anil adzami wal khotoya. Mereka dibersihkan dari
atam, dosa-dosa dan khotoya kesalahan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, yaqafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, dari atas mereka. Bukan berarti Allah di atas, tapi dalam arti yang menguasai mereka. Mereka takut pada Rabb mereka daripada kekuasaan Allah atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Surah An-Nahl ayat 50. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, la ya'suna Allah, tidak mendurhakai siapa para malaikat Allah kepada Allah, ma amarahum, akan apa-apa yang amarahum yang Allah perintahkan mereka akan wa yaf'aluna, dan melakukan siapa mereka para malaikat ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan pada mereka, apa-apa yang diperintahkan siapa mereka. Surah At-Tahrim ayat 6. Wa min bainihim al-katabah, di antara mereka ada malaikat katabah, kiraman katibin, ada hafazah, ada malaikat hafazah. Ya. Ada malaikat hafazah. Ya, dan katabah hafazah itu ya sama. Juru tulis katabah, yang mereka ada al-katabah itu para penulis, al-hafazah itu para penjaga. La ilaha illallah. Sebab Allah juga bilang kan, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin. Inna alaikum, sungguhnya atas kalian ada hafidhin. Ya. Malaikat yang menjaga. Itu yang menghafal. Karena hafal itu bisa cuma melihara, menjaga, menghafal. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Itu para kiraman katibin, para malaikat yang kiram, yang dermawan, mulia. Katibin yang menulis. Kemudian ya, al-katabatu, al-hafazatu. Ya, bisa jadi Allah sendirikan dua-duanya, tapi fungsinya sama, memelihara dan menulis amal manusia. Karena Allah juga sebut hafizin itu, Allah sebut juga sebagai kiraman katibin. Allah sebut di ayat lain, wa yursilu alaikum hafazatan, di surat Al-An'am, wa yursilu alaikum hafazatan, dan Allah utus kepada mereka hafazah. Hatta idza tawafatum rusulna yatawafawnahum. Hatta idza ja'at rusulna yatawafawnahum.
Kemudian hamalatul arash, malaikat yang membawa arash. Ini sekarang jumlahnya 4 dalam riwayat hadis. Dan nanti di hari kiamat jumlahnya 8. Wa ya'milu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Di surat Al-Haqqah. Dan yang membawa arsy Tuhanmu pada hari itu, hari kiamat itu adalah 8. Sekarang jumlahnya 4. Nanti tambah 4 lagi sehingga jumlah hamalatul arsy nanti di hari kiamat itu 8. Ada lagi musabbihun, malaikat yang bertasbih. Ini tugas umum. Tugas umum malaikat itu bertasbih. Atau musannif ini mungkin merujuk kepada musabbihun mustaghfirun lil mu'minin. Itu merujuk pada surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Di surat Ghafir itu disebutkan alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi wa yastaghfirunahu yu'minuna bihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil mu'minin. Apa? Awal surat Ghafir itu. Surat Al-Mu'min. Alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu, surah Al-Mu'min ayat 7. Itu menyatakan malaikat yang musabbihun dan mustaghfirun lil mu'minin. Alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mereka para malaikat alladzina yahmiluna arsya, yang membawa arsy itu, wa man haulahu, dan yang di sekeliling arsy. Jadi ada malaikat yang menjunjung arsy, ada malaikat yang berputar di sekeliling arsy. Mereka selalu bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman pada Tuhan mereka, yastaghfiruna lil mu'minin, mereka memintakan ampun untuk orang mukmin, malaikat yang di arsy. Di dalam hadis disebut juga sebagai karubiyin, yang memintakan ampun itu bagi orang mukmin disebut juga sebagai karubiyin, malaikat karubiyin di hadis. Disebut karubiyin dari kata karb, artinya kesusahan. Dan mereka peduli dengan kesulitannya orang mukmin sehingga mereka mintakan ampun untuk orang mukmin. Itu karubiyin. Wasajidun, ada malaikat yang sujud. Ya. Hum sajidun. Ya. Malaikat yang sujud terus. Yang rukuk dia rukuk terus. Ada yang sofun, ada malaikat yang bersaf-saf. Wa inna lanahnus saffuna wa inna lanahnul musabbihun. Ya, di surah As-Saffat. Wa minna ila lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kami para malaikat kecuali ada maqamun ma'lum, ada kedudukan yang sudah diketahui masing-masing malaikat itu. Wa inna lanahnus saffun, dan sungguh kamilah makhluk yang bersaf-saf malaikat. Wa inna lanahnul musabbihun,